Kayak kameranya tuh di ujung banget, pokoknya lewat HT ya. Pokoknya kalian nanti jalan aja, oke, action ya udah kita jalan. Gitu. Jadi nggak ada treatment yang close up dekat gitu. Syuting sambil harap-harap cemas. Takut tiba-tiba dibubarin, gue ditangkep gitu kan. Jadi kayak fokusnya kebagi. Rasanya waktu itu yang kalau di Cina, kalau lo masuk penjara, organ lo diambil-ambilin. Aduh. Jadi kan gue takut ya. Kenapa lo belum pernah horor? Karena gue takut hantu. Itu tuh gue bisa berimajinasi itu kayak ada bayangan yang datang, tapi bentuknya nyokap gue. Sering banget singkawangat suka mati lampu tuh. Zaman dulu itu kayak giliran aja gitu. Kita udah berdamai banget gitu. Perdamaian bergilir. Lu sih pemadaman bergilir. Pemadaman bergilir. 2015 ngenes. Jujur nih kan, gini udah berlalu udah 8 tahun, lu boleh ngomong apapun. Gimana pengalaman lu ketika itu ketemu sutradara baru yang nggak tahu apa-apa tuh gimana? Walaupun itu baru film ketiga juga sih ya, lu belum veteran amat ya. Iya. Looking back. Iya, looking back tapi gue udah tahu lu ada di profesi sebelumnya sebenarnya. Stand up comedian gitu. Jadi kayak karena gue masih baru, ya udahlah kita sama-sama bikin hal yang baru. Purely itu sebenarnya. Waktu itu gue inget lo telepon gue dan ya udah kita ketemu gitu. Jadi ya we'll see gitu. Gak tahu bakal jadi apa ya. Karena kan gue juga masih baru kan. Iya. Ya udah kita sama-sama baru, kita bikin something lah gitu. Istilahnya gitu. Iya. Lu gak tau, gue tuh sempat dikomplain tau sama manajer lu yang scene di rooftop itu. Retake terus. Lama banget sih retake terus. Karena gue tuh sambil main sambil ngedirect. Jadi itu gila. Susah sih, nyari pas ada kadang elunya udah oke, guanya yang kurang. Kadang-kadang gak tau lah, ada aja gitu kan. Kayak scene di rooftop. Iya, scene rooftop itu. Tapi itu kan golden scene kan sebenarnya. Maksudnya pengennya sih iya. Pas ditonton sih biasa aja. Tapi maksudnya ya itu golden scene. Secara dramatik itu puncak dramatik. Tapi gue akhirnya mengerti gitu. Karena kan lo sambil direct, lo harus playback dan segala macam, lo harus sambil acting juga gitu. Iya. Makanya gue tuh bener ya, gue mau profesi acting tuh mau gue lepas, jadi nggak bisa. Nggak sanggup gue sambil itu. Kecuali gue nggak ngedirect ya. Tapi maksudnya kalau sambil gitu, ampun deh, nyerah gue. Kemarin cek toko sebelah 2 lagi, aduh. Terus gue lagi bikin Astrada, gue bikin breakdown kan, terus gue tanya, ini yang scene-nya paling banyak siapa sih? Erwin. Ya emang ceritanya. Goblok yang nulis nih. Kesel banget gue. Gimana ya ceritanya? Ya, tapi emang ceritanya tentang dia. Tapi tapi ya gue suka amazed sih, maksudnya setelah itu kan gue ada satu lagi nih, sutradara baru juga, dia aktor tapi dia acting juga dalamnya, film juga. Ini sedikit trivia aja ya. Ya gue seneng kayak ngebantu teman-teman untuk kayak mereka bikin project pertama, mereka direct sendiri, kayak lo lah kasusnya, acting juga gitu, hayo gitu. Jadi bagian dari, akhirnya lu kalau udah kayak gitu lu jadi bagian yang sangat tidak terpisahkan dari karirnya orang itu ya. Iya, gue sampai kapanpun akan ingat film pertama tuh gue malu gitu. Iya, kayak gitu-gitunya juga. Gitu. Ada gitunya gitu. Iya. Abis itu kayaknya 2015 kan udah makin laris nih, Jilbab Traveler. Lu abis jadi orang Cina sekarang jadi orang Korea ya? Belajar bahasa lagi tuh. Belajar bahasa lagi. Lebih susah mana bahasa Mandarin atau bahasa Korea? Kayaknya lebih susah bahasa Mandarin ya. Kenapa? Karena kalau Korea kan vokalnya tuh beda-beda ya. Lebih mirip bahasa Jepang ya Korea. Lebih mirip bahasa Jepang dan dia satu kata tuh artinya mungkin 1 atau 2. Kalau di Mandarin satu huruf 4 cuy. Satu suku kata bisa beda belok kan. Iya, gue nadanya salah udah artinya beda. Iya. Berarti si dialect coach lu itu ngikut atau memang di sana ada dialect coach? Setiap project dialect coach baru. Bukan, maksud gue pas lu Assalamualaikum Beijing, di sana ada dialect coach juga? Ada. Beda orang? Orang yang sama. Orang sama juga. Ikut. Dia main juga. Ada yang cewek. Oh, ntar gue cari. Oke, pas Korea berarti yang ngajarin orang Indonesia? Orang Korea. Oh, orang Korea. Tapi dia kerja di kedutaan ini. Orang Korea langsung. Ya, tapi Korea bahasa Indonesia dia lancar? Ya, standar lah. Patah-patah. Yang patah-patah. Oke. Ini berturut-turut nih ya, Jilbab Traveler, terus Winter in Tokyo. Iya. Jadi lu bayangin jadi dia, abis jadi orang Cina, jadi orang Korea, jadi orang Jepang. Apa nggak keserimpet tuh dia? Yang belum orang Thailand nih sebenarnya. Buat orang ini kemarin apa Vietnam? Vietnam. Nanti kita bahas di Vietnam. Iya, lu udah banyak jadi orang macam-macam ya lu ya. Nggak tahu sih Nas. Korea, Jepang, Cina, Vietnam, iya ya. Winter in Tokyo. Winter in Tokyo tuh gue enjoy lu nontonnya, gambarnya asik, sweet, romance sweet, ringan-ringan.
ringan-ringan menyenangkan gitu. Tapi itu pas era-era tahun-tahun segitu tuh syuting-syuting colongan semua. Ini boleh bukan sih. Tahu nggak apa-apa. Kan udah zaman-zaman dulu. Iya, itu istilahnya gini, kayak kameranya tuh di ujung banget. Pokoknya lewat HT ya atau lewat handphone. Pokoknya kalian nanti jalan aja, oke, action, ya udah kita jalan. Gitu. Jadi nggak ada treatment yang close up dekat gitu, kecuali yang bener-bener syutingnya, gitu. Sama gue juga di Cina juga gitu. Jadi kita sambil syuting, sambil harap-harap cemas. Takutnya tiba-tiba dibubarin gue ditangkap gitu kan. Jadi kayak fokusnya kebagi, Ners. Iya. Fokusnya ada rasa khawatir itu ya. Ada ya. Gak bisa relax juga, nggak bisa. Karena kan di negara orang ya, kita nggak tahu. Iya juga. Gue nggak kepikiran. Iya, apalagi kan katanya waktu itu yang kalau di Cina, kalau lo masuk penjara, organ lo diambil-ambilin. Aduh. Jadi kan gue takut ya. Bukan, masalahnya kan Cina negara otoriter, bukan negara demokrasi ya. Bukan, iya. Jadi kan apapun yang terjadi lu mau protes gimana caranya, kan rezim otoriter. Cuman gue karena kita banyak dapat hoax itu, jadi kayak gue takut juga organ ginjal gue diambil apa. Tahu nggak? Ini ceritanya boleh lah ya, nggak apa-apa. Udah nggak melanggar hukum apa juga. Jadi ada satu lokasi kita di Cina. Kan gue syuting di Beijing sama Xi'an. Xi'an itu adalah kota, kita naik kereta ke satu kota. Oh, yang mayoritasnya Muslim itu Muslim, ya? mayoritas Muslim, pusat peradaban Muslimnya Cina. Terus ini Adipati Dolken sama si Nina Zatulini kan. Okay. Ini judulnya Ku Kejar Cinta ke Negeri Cina ya guys, kalau lo mau cari gue nggak tahu ada di OTT mana. Gue main jadi supporting di situ. Jadi adegannya, ini golden sini. Kan Adipati Dolken naksir sama Eris Karen. Eris Karen ceritanya orang Cina, orang lokal, Muslim, Chinese Muslim, orang lokal. Disusullah ke Cina. Gue yang nemenin. Nina Zatulini, sang kekasih di Semarang, nyusulin dia. Ketemu, berantem dong. Ada satu taman nih. Wah, bagus nih tamannya. Berantem loh mereka. Wah. Samperin dong. Cuk, ada tugas berseragam. Ternyata di situ ada kantor wali kota. Wah, berani sekali ya. Teriak di situ kan berani banget ya. Samperin sama security. Mati gue, aduh nih kalau Adipati masuk sel gimana ngeluarinnya. Makanya. Aduh, pengalaman. Jadi zaman dulu tuh teman-teman mungkin karena ya terbiasa apa-apa koboi ya, kita kadang-kadang syuting tuh di luar negeri tuh ya udah colong-colongan aja, bukannya. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang udah prepare. Kemarin lu baru pulang syuting dari Tokyo kan? Iya, dari Tokyo prepare banget. Udah semuanya udah istilahnya ada surat ajaibnya lah gitu. Nggak ajaib lah, surat yang semestinya. Surat itu nggak ajaib, memang mestinya ada. Iya. Cuma kan? Kita syutingnya tenang, Ners. Tenang. Perasaannya tenang. Nanti kita ke situ. Tapi belum bisa ceritain banyak lah ya, soalnya belum rilis trailer, belum rilis teaser. Pokoknya baru selesai syuting di Tokyo. Ya. Tokyo doang atau lebih dari satu kota? Tokyo doang. Tokyo sama Fuji. Apa? My Stupid Boss 2. Itu gila banget sih. Lu kalau belum nonton My Stupid Boss 2, lu harus nonton. Menurut gue itu, lu dapat award deh kalau nggak salah ya kan di situ ya kan ya? Nominasi kayaknya. Oh, nominasi. Jadi seinget, menurut gue itu adalah film Morgan yang paling lucu, yang komedinya paling. Oh ya? Bener. Gue ngelihat, gue tiap kali muncul ngakak banget. Jadi Morgan baru pernah jadi akamsi Vietnam di My Stupid Boss 2. Kalian pada nonton My Stupid Boss 2 nggak sih? Lihat Morgannya dengan rambutnya yang kayak anak gue itu, rambutnya kayak Snow gitu. Itu gimana sih? Maksud gue, kok lu kayak fasih banget gitu nyerot, dan itu bukan dialog lo ya, lu nyerocos lo gitu pakai bahasa Vietnam, walaupun kalau dia ngaco kita nggak tahu sih, tapi meyakinkan sekali gitu. Wah, itu juga gimana, ada cerita tuh. Gimana? Jadi cerita sebenarnya mereka pengennya pakai orang lokal gitu. Jadi pada saat Reiki segala macam, Mbak Upi sama almarhum casting director Falcon itu almarhum Mas Nova, mereka nggak pernah calling gue juga, jadi gue tahu nih My Stupid Boss akan ya namanya dunia syuting ya, kita tahu ya, Upi bakal bikin film sequel di Vietnam. Udah kita cuma sebatas itu doang gitu, karena pada saat ngobrol mereka pengen pakai orang lokal Vietnam sebenarnya. Nah, nggak tahu gimana seminggu menjelang keberangkatan mereka baru calling gue. Seminggu mau berangkat nih? Untung nggak perlu visa ya? Nggak perlu visa. Seminggu menjelang keberangkatan baru manggil ke kantor. Ya udah, deal-dealan lah gitu. Belajar bahasanya kapan? At that time langsung. Sama ada coachnya juga. Akhirnya didatengin orang Vietnam yang kerja di sini. Hamin seminggu berangkat? Hamin seminggu berangkat, Mas. Jadi lu sempat berapa pertemuan sama dia? Gue tiap hari sih waktu itu, akhirnya. Seminggu diintensifin tuh? Intensif. Berapa jam sehari, inget gak? Gue pokoknya sampai sore, sampai malam lah. Sampai malam, sampai gue tukeran nomor nih. Kita sampai... Gue nggak ngerti pada saat itu gue ngobrolnya kayak gimana, karena dia juga
kurang bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya juga kurang. Jadi kita kayak ya udah mereka nggak nyambung. Gue pede aja minta nomornya dia gitu loh, pede aja gitu. Ya udah akhirnya belajar berangkat, nyampe sana ada orang lokalnya sana, LO-nya lah gitu. Otomatis gue praktis dong sama dia. Terus dia bingung, itu dialek Vietnam Selatan. Kita syutingnya di Vietnam Utara. Aduh. Gue kayak pecah. Akhirnya gue rombak lagi. Guru lu itu Vietnam Selatan. Dialek Selatan. Karakter yang lu peranin ternyata orang Vietnam Utara. Orang Vietnam Utara dekat perbatasan Cina. Jadi beda. Lebih kasar lah gitu. Istilahnya Jawa Jogja sama bahasa Jawa Surabaya gitu. Lebih kasar Surabaya gitu. Oh iya. Jadi gue rombak lagi, Nas. Iya. Rombak lagi, rekam lagi. Gue suruh dia ngomong per line gue. Gue suruh dia ngomong, gue rekam. Tapi dia ikut selama lu syuting? Ikut. Jadi lu bisa nanya terus sama dia? Pokoknya nanya dia terus. Pokoknya nggak tahu dia annoyed apa enggak. Pokoknya gue selalu suruh dia rekam. Gue selalu dia dengerin gue praktis. Bodoh amat. Break makan siang juga tetap gue tempelin. Banyak nggak take-nya? Enggak sih, untungnya. Enggak? Untungnya. Lucu banget itu adegannya. Itu salah satu pengalaman yang menyenangkan. 14 jam kita dari Hanoi. Ke pedalaman soalnya, Nas. Ke pedalaman, jadi... Tunggu, jadi lu terbang ke Hanoi? Terus dari kita Hanoi naik darat 14 jam menuju lokasi syuting. Tapi lu nggak harus kayak di film naik kapal gitu nggak? Naik kapal? Enggak. Cuman di filmnya kan ada kan. Iya. Ada, ya. Jadi lu, itu daerah apa namanya yang lu syutingnya? Aduh, gue lupa lagi. Tapi itu 14... Perbatasan banget, pokoknya. Di ujung Vietnam ya, banget. Pedesaan lah pokoknya. Masih ada simbol-simbol, banyak simbol komunis gitu. Oh, sisa-sisa perang waktu tahun 40-50-an gitu ya. 60-an, lupa gue perang Vietnam. Anyway, jadi itu si lokasinya kenapa harus di situ? Nah, gue nggak ngerti. Ngejar si keindahan si karang-karang itu ya maksudnya kali ya? Kenapa di Vietnam lokasinya? Bukan, kenapa di Vietnamnya kan ya yang itu. Ya, mungkin karena lokasi itu kali. Keindahannya lokasi, itu ya? Keindahannya. Tapi emang keren sih. Ya, rock and roll lah gitu. Lebih keren. Upi gimana tuh? Mbak Upi udah stres kali dia waktu itu. Tapi itu penting banget sih, salah satu highlight of your career menurut gue. Highlight of your... Nguyen, namanya Nguyen. Itu Nguyen tuh kalau di Indonesia kayak Budi ya. Iya, sebenarnya standar banget basicnya. kayak Budi. Nama standar Iya, gitu. Andi gitu kan ya. Banyak banget yang punya nama itu gitu. Adit. Coba cek kontak masing-masing ada berapa orang Adit di phonebook. My Stupid Boss. My Stupid Boss 2. Mahasiswa baru juga gue nonton. Lucu filmnya, seru. Eknoid itu challenging juga ya kan ya. Lu harus jadi android di situ. Iya kan, maksudnya lu jadi robot gitu, bukan robot. Manusia itu. Risetnya gimana itu? Sebenarnya dia bisa dibilang humanoid, tapi lebih ke waktu itu ngobrol sama Naya. Anyway, Naya director ya. Direkturnya. Lo pengen bikin dia humanoid yang robotik banget apa gimana? Soalnya itu kan harus konsisten kan? Iya. Jadi kata Naya, enggak, tapi dia lebih ke sebenarnya manusia masa depan yang memang mungkin perkiraan fantasinya Naya, nanti di masa depan kita udah, ya istilahnya berjabat tangan lah sama kehidupan robotik lah di badan kita gitu. Jadi kayak humanoid tapi masih human sebenarnya. Datang dari masa depan lewat telur itu. Iya. Lewat telur itu. Sebenarnya kalau misalnya dari segi cerita, genre sih bisa dibilang romance ringan, Nes. Iya. Ini sci-fi. Ini sci-fi. Cute gitu. Iya, cuman ya agak susah juga sih ya kita mengimajinasikan sci-fi itu sendiri. Kalau nggak sutradaranya Naya yang benar-benar into sci-fi sih, nggak bakal jadi sih. Jadi lu yang belum apa? Horor udah pernah. Horor, thriller sih. Horor belum. Pure horor belum. Oh iya seperti film-film ini belum. Horor setan gini belum ya? Puisi Cinta yang Membunuh lebih ke thriller ya? Ya slasher lah gitu. Kenapa lu belum pernah horor? Karena gue takut hantu. Jadi nggak mungkin nggak ditawari. Iya. Tawaran pasti ada. Banyak. Apalagi setelah satu film yang menembus 10 juta. Wow, sebut aja KKN Desa Penari, kenapa harus disensor? Film KKN itu kayaknya setiap callingan horor mulu. Cuman gue kayak... Kenapa? Gini, Nas, kalau ceritanya bagus, gue masih bisa berdamai nih untuk syuting di lokasi yang spooky gitu. Tapi kalau kurang suka, gue maksudnya belum terlalu serak sama ceritanya, mendingan nggak usah. Daripada lu berkorban demi sesuatu yang menurut lu.
Oh takut kerasukan, gue pikir lu takut kebayang-bayang. Iya kebayang-bayang lah, maksudnya gue Takut males kerasukan. banget gitu. Lu pernah kesurupan, punya pengalaman kesurupan? Enggak sih. Enggak. Cuman kayak Pernah lihat orang kesurupan? iya dan ya di masa kecil dulu pernah lah ada kayak traumatik. Kayak jadi gue berusaha untuk Ini nggak boleh ceritain berarti? boleh sih, boleh. Apa kejadian? Jadi kayak nyokap bokap kan kerja, gue selalu ditinggal sama adik-adik gue nih, sama mbak lah gitu di Iya, rumah. iya. Nah tiba-tiba pada satu malam, gue tuh selalu berimajinasi ya dalam pakai background Iya, nanti- suara-suara gue selalu berimajinasi. Jadi di rumah gue tuh ada lorong yang panjang, standar rumah orang daerah lah. Lorongnya tuh panjang banget, menuju dapur tuh dari ruang tamu ke dapur tuh panjang banget dan gelap. Biasanya lampunya dimatiin sama bokap. Itu tuh gue bisa berimajinasi tuh kayak ada bayangan yang datang, tapi bentuknya nyokap gue. Si gue dan sering banget singkawangat suka mati lampu tuh. Zaman dulu itu kayak giliran aja gitu. Kita udah berdamai banget gitu. Perdamaian bergilir. Lu sih Pemadaman bergilir. Pemadaman gitu. bergilir. Suka mati lampu kan. Jadi kayak gue selalu kalau mati lampu cuman pakai lilin itu, tapi imajinasi gue tuh main liar di situ. Tiba-tiba setelah bertahun-tahun banyak kejadian-kejadian kecil. Ada satu kejadian nih pada saat gue mau berangkat ke Pontianak untuk sekolah. Tiba-tiba gue lagi packing, pintu toilet gue kebuka sendiri. Padahal nggak ada angin, nggak ada jendela, Nas. Dan dikunci dari luar. Hah? Dikunci? Dikunci dari luar kan, toiletnya dikunci dari luar. Kalau kita nutup pintu kan kita kunci dong. Karena kan dia model pintunya tuh yang kalau nggak kita kunci tuh dia yang suka. Itu dikunci, Nas. Tapi tiba-tiba ngebuka. Terus gue langsung kayak kabur keluar rumah. Nah itu tuh. Jadi untuk main film horor, gue bener-bener either a really good script or I want sacrifice it gitu. Karena buat lo terlalu triggering gitu. Triggering, mendingan drama aja deh gitu. Ya, produser-produser coba lagi. Kalau dirasa skripnya oke, Morgan. Iya, tapi semenjak itu memang banyak banget callingan horor. Cuman gue kayak ya karena sekarang industri kita lagi horor, lagi primadona, pasti banyak lah callingan horor. Kalau gue yang calling horor mau? Yuk. Yakin banget, Ya. sebetulnya skrip gue jelek. Ya, udah gue ini lagi. Action Spontan udah, walaupun action Nggak lu muncul bentar ya. Iya, kalau lo ngedip tuh hilang gue. Enggak juga. Kalau lo ngedip, Padahal nggak di Night Come For Us ada Morgan. berarti pada ngedip nih. Night Come For Us awal-awal pas Iko Uwais ke nightclub. Itu Iya, ada gue Morgan asistennya situ. Iko Uwais, Bang Iko. Iya, di nightclub ada Morgan itu. Jadi lu pengennya eksplor ke arah mana lagi Gen ke depannya? Gue ke depannya sih, gue nggak matokin sih, Nus. Nggak matok Lebih ke sekarang, lebih ke cerita aja sih sebenarnya. Yang Untuk penting, sekarang ya. yang penting untuk sekarang. story-nya oke. Really good script. Gue percaya kalau cerita apapun, mau sesampah apapun atau mau sebagus apapun, director juga penting. Iya. Buat gue, karena dia visioner, harus visioner. Sama really good karakter sih sebenarnya. Iya. Tapi lu pernah ingat gak obrolan kita waktu itu ketika lu tuh merasa lu tuh struggle banget ya komedi ya? Struggle ya, gue orangnya crispy sebenarnya, Mas. Crispy, jokes bapak-bapak gitu loh. Jadi kayak, dan gue kan maksudnya gini, gue ya lumayan ada adaptasi ya, maksudnya dari syuting series CTS gitu sama komika-komika, gue tuh bisa sampai kelepasan juga, sampai ketawa gue nggak berhenti, sampai gue minta maaf sama waktu itu Bang Bene kalau nggak salah, Bang Bene maaf ya jeda dulu, cover yang lain boleh nggak? Gak bisa berhenti ketawa. Gue nggak bisa berhenti ketawa, dan itu gue lupa triggernya apa, tapi triggernya kayak simple doang. Nah jadi gue receh, nah gue udah adaptasi nih, jadi kayak sekarang udah siap. Tapi belum bisa, Nes. Belum kaget. Menurut gue katanya sekarang udah adaptasi, gue tantangin. Maksudnya gini, belum adaptasi untuk syuting awal-awal kita syuting sama teman-teman stand up itu tuh susah untuk menahan. Tapi sekarang udah bisa ada triknya lah gitu. Cuman gue selalu ngomong sih ke orang-orang ya, kalau misalnya teman-teman stand up itu memang pintar-pintar. Karena kan kalian nggak boleh, komedinya tuh nggak boleh berulang-ulang kan, jokesnya jadi, ngerti nggak sih, spontanitas itu yang penting gitu loh. Dan itu yang menurut gue salut. Jadi kalau tiba-tiba lu dapet skrip bagus tapi all out komedi iya, harus banget improvise gitu. Itu mungkin gue stres sih. Tapi lu mau coba? Ya, ayo. Itu tantangan, tapi gue akan stres. Iya. Apalagi kalau direkturnya kayak, oke, next take-nya lo coba yang lain ya. Apa yang dilakukan direktur yang lu paling sebel? Nggak usah name names, tapi apa yang dilakukan direktur yang lu paling sebel? Yang dilakukan director. Hal apa yang dilakukan oleh director yang lo paling sebel? Nggak usah sebut nama, ini kan fenomena.
Buat gue belajar juga. Sebenarnya briefing lewat Asrada sih sebenarnya. Untung gue enggak. Iya. Ernest termasuk hands-on ya. Gue udah beberapa project sama hands-on. Gue sih nggak tahu ya. Nggak tahu aktor yang lain. Tapi kalau buat gue sebagai seorang aktor, penonton pertamanya tuh director. Iya. Jadi tuh kayak lu nggak bisa briefing orang lain. Ya walaupun capable ya Asradanya gitu. Cuman kayak mendingan lu ngomong sama gue langsung gitu loh. Iya. Kalau gue bukan nggak percaya Asrada gue, tapi maksudnya kan itu namanya komunikasi ya, selalu ada kemungkinan untuk beda apa yang gue sampein sama apa yang dia sampein. Betul. Akhirnya kan kalau diulang lagi buang waktu. Kalau gue lebih ke biar cepet Mendingan aja, langsung kan? mendingan langsung, biar langsung to the point. Paling kalau misal blocking bisa lewat Asrada nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kayak karakter segala macam atau diturunin dikit atau dinaikin dikit kayaknya harus sutradara. Itu sih yang paling gue kayak kadang kadang gue yang akhirnya ya udah gue samperin langsung ke direkturnya. Lu yang ke monitor langsung biar pasti ya. Biar pasti. Apa sih yang lu mau gitu. Ini bukan soal nggak menghargai profesi Asrada ya, tapi lebih kepada biar clear aja kan. Iya. Biar lu juga ketika mengadegankan yakin gitu. Yakin, kalau nggak setengah-setengah kan pasti ya lu penonton pertama gue pasti kan lu kayak kenapa begini gitu. I see. Iya, make sense. Itu ya teman-teman sutradara curhatnya Morgan. Ada lagi selain itu? Ada lagi nggak ya? Enggak sih ya, so far. Itu ya. So far sutradara yang gue ajak kerja sama lumayan hands-on ya. Rajin ke set ya. Rajin ke set. Oke. Nggak duduk di monitor doang sih harusnya. Harusnya ya. Iya. Terakhir kita mau ngasih beberapa pertanyaan buat Morgan. Semoga dia ngambil pertanyaannya dapat yang sulit. Kita udah sortir berdasarkan warna partai favorit. Ini pertanyaan aku udah dimasukin juga nggak? Kenapa nitip? Gue bikin. Gue mau sabotase. Kenapa nitip? Ini yang mana sih, Nes? Yang digulung dong. Ya udah hijau deh. Wah, PKB, P3. PKB, P3. Bhinneka Tunggal Ika. Partai Bulan Bintang bisa. Ini susah banget sih. Apa? Oh, kebalik. Kaget gue bacanya begini. Gue bacanya begini tadi. Kaget. Apa sisi berat dari pekerjaan lo saat ini yang rasanya tidak atau belum diketahui banyak orang? Bagus. Apa berat? Orang mungkin yang angkanya itu buat lo sehari-hari aja part of your job, tapi sebenarnya buat lo itu berat. Apa kan? Nunggu sih ya. Itu capek. Itu kayak analoginya ya. Analoginya kalau dalam sehari lo di calling, itu paling kalau misalnya tag yang didapat itu digabungin paling nggak setengah jam. Bener. Tapi waktu yang lo habiskan di lokasi, strugglingnya kita di belakang layar gitu. Itu yang orang-orang nggak tahu ya. Maksudnya, jadi aktor, jadi artis lu tuh kayak gampang. Kalau nunggu ngapain biasanya? Tidur sih ya, tidur, nonton series, makan, ya standar lah untuk mengisi. Lu tuh nggak terlalu sosmedan banget sih ya anaknya ya, ala kadar aja. Sosmed gua kerjaan doang. Iya juga ya. Iya ya. Oh, punya alter account pasti dia. Yang isinya close friend semua. Nggak ada. Gue sampai nanya. Jadi gue pernah syuting nih sama Gen Z lah istilahnya. Yang di bawah gue. Karena look gue masih bisa masuk Gen Z ya kalau dicukur habis. Ini promosi gratis nggak apa-apa ya? Mahasiswa baru ya? Promosi gratis nggak apa-apa ya? Ada Umay. Ternyata tuh rata-rata anak-anak zaman sekarang pada banyak second account. Betul, makanya gue tadi nanya. Jangan-jangan lu kayak gitu. Nggak ada. Jadi gue kayak, why you bother bikin account? Maksudnya gini, biasanya biar orang tuanya nggak tahu. Perspektif gue ya, gue akun pertama aja jarang posting, Nas. Apa ngapain coba gue bikin lagi yang kedua dan ketiga? Itu kan lu. Iya, kalau itu perspektif anak remaja kan mikirnya biar papa mamanya nggak usah tahu apa yang dia posting. Terus close friend. Faedahnya apa? Ya kita posting aja. Kalau lu nggak mau posting, jangan posting. Kalau gue sih nggak pernah punya close friend, nggak menggunakan fitur itu. Sama. Jadi gue kayak banyak dapat tambahan ilmu lah ya dari teman-teman. Gen Z. Lu hitungannya milenial ya? Milenial ya. Oke. Satu lagi Pak milenial. Ini apa? Ini sponsornya apa? Warna apa nih partainya di sini? Kita sih di sini golput semua kayaknya. Merah aja ya, karena kan orang Cina kan suka jadi buzzer Jokowi 2 periode udah cukup kemarinan. Cari musuh. Gak mau jadi buzzer next. Enggak lah. Mau terserah mau Pak Ganjar mau Pak Prabowo, good luck. Udah semuanya gue good luckin. Ada satu nama lagi nggak disebut. Pak Anies, good luck Pak Anies.
Ayo dong. Oke, karena orang Cina, jadi harus warna merah kan? Oke. Warna keberuntungan. Apa situasi yang paling berbahaya yang pernah lo alami? Apa yang lo lakuin saat itu? Situasi apa? Bukan pekerjaan, dalam hidup. Dalam hidup, situasi dalam berbahaya. Lu pernah terancam keselamatan lu? Gue terancam keselamatan sih waktu itu. Gue kecelakaan motor. Pertama kali belajar naik motor pas SMP. Gue kecelakaan. Jatuh ke got lah gitu. Berdarah-darah. Tangan gue. Gue belum sadar patah, tapi patah ini gue, tulang gue. Tapi apa yang harus gue lakuin supaya gue masih bisa naik motor pulang ke sekolah. Akhirnya gue tarik. Naik motor pulang dengan berdarah-darah, stang bengkok. Gak ada orang nolongin? Waktu itu nggak ada, emang jalannya sepi. Tapi nggak malam ya untuk? Nggak malam. OTW ke sekolah? Ya, yang gue lakuin menyelamatkan diri gue sendiri. Ya itu. Jadi dengan segala daya upaya. Karena itu motor pinjaman juga. Jadi gue harus balikin itu sih. Jadi gue masih naik motor, lo bayangin nggak berdarah-darah, naik motor stangnya bengkok, tapi gue bisa nyampe. Stangnya bengkok, bahunya patah. Iya. Nyampe sekolah. Sampai sekolah ambruk. Tapi pada saat itu nggak tahu ya, mungkin manusia kali ya kalau kita ada survival instingnya tuh nggak berasa. Pokoknya kita harus yang paling penting motornya selamat dulu walaupun udah rusak. Gitu. Tapi habis itu ambruk. Lu nyampe sekolah, jatuh. Nyampe sekolah kayak ngomong ke teman gue, motornya begini-begini langsung terduduk. Bro, titip. Baru berasa sakit, Mas. Baru kayak, ini gue sakit. Oke. Berdarah-darah gitu. Ya, gitu lah. Lah, anak SMP bawa motor sih. Belajar naik motor karena dulu orang tua tuh nggak bolehin. Iya, ada alasannya kenapa nggak dibolehin. Ternyata ini. Ada alasannya kenapa ada alasannya kenapa nggak dibolehin. Morgan, thank you ya. Thank you. Thank you so much ngobrol-ngobrolnya. Ya. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat ya. Episode Morgan. Jangan lupa kalau suka sama konten ini bisa di like atau di komen supaya membantu konten In Frame sampai ke teman-teman kamu. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.